Yang keempat, panel DAC. Di sisi kanan Photoshop ini adalah ruang kendali utama. Kalau toolbox itu peralatan, maka panel DAC ini adalah dashboard control, semacam papan komando untuk mengatur setiap elemen desain. Kalau kita pakai analogi santri atau guru, bayangkan ketika mengajar, kita tidak cukup punya kitab atau isi materi, tapi juga perlu papan tulis untuk menulis poin penting, perlu lemari untuk menyimpan catatan, dan perlu sistem administrasi kelas. Nah, panel DAC itu seperti gabungan papan tulis, lemari, dan administrasi visual. Terletak di sisi kanan layar Photoshop. Oke, berisi panel-panel atau jendela kecil yang bisa ditumpuk, dipindahkan, atau disembunyikan. Bisa di-expand lebar penuh, atau collapse hanya icon. Tidak semua panel dipakai tiap saat, tapi ada panel inti yang wajib dikenal. Misalnya layer panel. Ini jantungnya Photoshop. Semua elemen desain, teks, gambar, shape ada di layer. Bisa diatur urutan, opacity, atau blending mode-nya. Tanpa paham layer, hampir mustahil menguasai Photoshop. Misalnya lagi adjustment panel untuk koreksi warna, kontras, brightness, dan lain-lain. Berguna saat kita ingin memperbaiki foto kegiatan sekolah, pesantren, atau brosur. Ada juga color, swatches, style, history panel. Ada juga karakter dan paragraf panel. Khusus teks ini untuk atur font, ukuran, spasi, perataan, dan lain-lain. Ada juga yang penting, navigator panel. Peta kecil untuk melihat posisi kerja ketika desain berukuran besar. Ini cocok banget saat kita mendesain banner besar atau kalender. Fungsinya apa? Pertama, manajemen layer. Semua elemen bisa diatur tingkatannya. Juga kontrol tampilan, warna, gaya, teks, semua bisa diatur detail. Dan fungsinya yang lain yaitu monitoring, lihat history, navigator, atau preview kecil. Dengan panel DAC, kita tidak kerja buta. Semua terpantau rapi. Yang sering salah bagi pemula, takut layer. Wah, ini repot kalau takut sama layer. Pemula sering bingung, "Mas, Pak, kok teksnya hilang?" Padahal layernya hanya ketutup. Mereka biasanya lupa history, padahal panel ini penyelamat ketika salah langkah. Mereka juga sering mengabaikan karakter panel. Hasilnya teks terlihat asal, padahal tinggal diatur trackingnya, leadingnya, dan lain-lain. Terlalu banyak panel dibuka, layar penuh jadi sesak, padahal cukup buka yang perlu.
Tips buat guru dan santri style. Buat guru, layer panel itu seperti daftar hadir kelas. Semua murid, yang saya maksud adalah elemen desain, punya nama, posisi, dan bisa diatur. Kalau tidak rapi, kelas jadi kacau. Bagi santri, panel DAK adalah lembar catatan kajian. Kalau catatan berantakan, isi pelajaran susah dipahami. Jadi kualitas desain bukan hanya soal ide, tapi soal manajemen layer dan panel. Sedikit refleksi dari saya, seorang desainer yang rapi dalam mengatur panel DAK, khususnya layer, akan terlihat profesional meskipun hanya pakai Photoshop CS6 di laptop sederhana. Jadi, kesimpulan singkat, panel DAK ini adalah ruang kontrol. Disinilah kita mengatur, menata, dan memastikan semua elemen desain berjalan harmonis. Yang kelima, document window atau canvas area di Photoshop CS6. Document window atau canvas area adalah ruang kerja utama, tempat desain benar-benar dibuat. Kalau toolbox itu peralatan dan panel dock itu dashboard control, maka document window adalah meja kerja kita. Kalau kita pakai analogi guru atau santri, bagi guru document window seperti papan tulis kelas, tempat semua materi dituangkan. Bagi santri seperti kitab kosong atau lembaran putih, siap ditulis pelajaran, syarah dari kitab, dan catatan-catatan. Letak document window ini di tengah layar Photoshop, oke? Ketika kita buka file baru atau import gambar, area ini yang menampilkannya. Bisa ada lebih dari satu dokumen terbuka, tampil sebagai tab di atas kanvas. Bagian penting dalam dokumen window, pertama kanvasnya itu layar putih atau transparan. Ini area aktif tempat desain dibuat. Ukuran dan resolusi ditentukan saat membuat dokumen baru. Bisa diubah dengan image atau canvas size. Yang kedua, ruler and guide, penggaris dan panduan. Ruler ini bisa diaktifkan. Muncul ukuran dalam pixel atau sentimeter. Kalau guide, tarikan garis bantu dari ruler. Membantu merapikan layout flyer, banner, atau brosur. Ini penting dalam dunia pendidikan. Bikin sertifikat, brosur PPDB, atau cover buku agar sejajar dan proporsional. Ada grid. Grid ini jaring-jaring bantu. Bisa ditampilkan untuk akurasi desain. Cocok untuk desain kalender atau layout brosur lipat 3, tapi saya lebih suka menggunakan guide. Ada zoom and hand tool. Zoom ini untuk memperbesar detail. Hand tool bisa untuk geser posisi view. Fungsinya menjaga kita tetap fokus meskipun desainnya besar. Ada background dan transparansi checkerboard. Secara default backgroundnya pasti putih. Kalau enggak, kita bisa pakai checkerboard. Checkerboard itu kotak-kotak abu putih itu loh, menunjukkan area transparan. Ini penting saat bikin logo atau desain PNG transparan. Nah, fungsi utama dokumen window ini pertama, tempat eksekusi desain. Oke, semua elemen terlihat di sini. Yang kedua, monitoring real time. Setiap perubahan tool atau panel langsung tampak. Yang ketiga, eksperimen kreatif. Bisa mencoba berbagai komposisi tanpa takut merusak, asal paham story dan layer, oke? Tips buat guru dan santri style. Buat guru, sebelum menulis di papan tulis, tentukan format,
ukuran font, spasi, susunan. Sama halnya, tentukan ukuran dokumen dengan benar sejak awal. Buat santri, catatan kitab yang rapi dimulai dari halaman kosong yang tertata, pakai garis, margin. Sama halnya, gunakan guide and grid agar layout desain rapi. Refleksi dari saya, seorang desainer pemula sering menganggap dokumen window ini hanyalah layar putih. Padahal ia adalah ruang sakral, tempat gagasan, nilai, dan identitas lembaga dituangkan ke bentuk visual. Kesimpulan singkatnya, dokumen window ini adalah meja kerja inti Photoshop. Disinilah semua ide menjadi nyata. Kalau kita kelola dengan disiplin, ukuran, guide, resolusi, transparansi, desain tidak hanya indah di layar tapi juga profesional saat dicetak atau dipublikasikan. Yang keenam, workspace di Photoshop CS6. Workspace adalah pengaturan tata letak panel. Setiap orang bisa menata ruang kerjanya sesuai kebutuhan. Photoshop CS6 itu menyediakan beberapa workspace bawaan yang bisa langsung dipakai. Ada essentials, painting, fotografi, atau tipografi. Tinggal pilih di kanan atas atau drop down workspace itu loh. Kita bisa atur panel sesuai selera lalu simpan sebagai workspace sendiri. Buat pemula, ikuti cara saya buat workspace sendiri, dan ini yang akan sering kita pakai gitu ya, nggak terlalu banyak. Kita ambil yang paling penting banget. Pertama, navigator. Kedua, layer. Ketiga, karakter dan paragraf. Dan terakhir itu properties. Dah, itu aja dulu. Lalu kita simpan pakai nama sendiri. Guru dan santri bisa membuat workspace custom agar kerja jadi lebih efisien, cepat, dan fokus pada tujuan.